Haleluya, puji Bapak Yahweh. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Haleluya, selamat hari pendamaian Yom Kippur 5783 yang kita boleh sama-sama rayakan di tempat ini. Langsung aja kita buka kebenaran firman Tuhan yang pada sore hari ini saya ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat ke-22 ya. Satu ayat aja kita akan baca sama-sama sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. 3, 2, 1. Dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Amin. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk. Haleluya. Pada sore hari ini tanpa slide Bapak Ibu ya, saya akan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini ya, yang diberi judul yaitu jadilah pelaku firman ya. Pelaku firman, pelaku Torah ya. Berbicara tentang pelaku ya. Pelaku kalau dalam dunia perfilman bisa dibilang aktornya atau aktrisnya ya. Ya, pokoknya bintangnya. Bintangnya bisa menjadi bintang utama, bisa menjadi figuran, bisa menjadi yang mungkin di belakang layar yang sebagai pemeran pengganti ya. Itu kalau dalam dunia perfilman ya, pelaku, aktornya ya. Kita seringkali Bapak Gembala menyampaikan di sini bahwa Bapak Yahweh itu adalah sutradara agung, sutradara yang terbaik bagi kita semua di tempat ini maupun mereka yang boleh mendengarkan akan siaran ini ya. Dan di sore hari ini Bapak Yahweh mengingatkan kita mau menjadi pelaku firman yang bagaimana ya? Apakah sebagai pemeran utama atau sebagai pelaku yang hanya di belakang layar atau hanya sebagai pemeran pengganti ya? Saya yakin kita di sini pinginnya kita menjadi pemeran atau bintang utama ya. Kalau bintang utama kan pasti yang pertama dia harus pandai berakting, dia harus pandai menghafalkan teks ini ya. Walaupun dia mungkin tidak hafal, tetapi secara garis besar dia tahu akan bagaimana jalan-jalan cerita yang telah ditetapkan oleh si sang sutradara ya. Itu dari sisi pelaku atau bintang utama ya. Pilihannya ada di kita ya. Kita mau jadi yang mana nih ya, di sore hari ini, di hari yang indah ini ya, di hari pendamaian, di hari Yom Kippur yang Bapak Yahweh memberikan sama kita ya. Satu hal yang perlu diingatkan ya, bahwa Yom Kippur atau hari raya pendamaian ini kalau saya baca-baca ya di mana namanya, misalkan di buku atau di berita atau di mass media ya, yaitu perayaan hari raya umat Yahudi ya, atau juga mungkin misalkan hari raya Tabernakel juga dalam mass media atau dalam berita-berita seringkali diberitakan hari raya umat Yahudi ya. Tapi di sini kita mengimani ya, bahwa di sini bukanlah hari raya umat Yahudi yang secara jasmani, karena Bapak Yahweh yang memberi perintah ya. Bapak Yahweh memberi perintah, dia adalah
Tuhan atas segala Tuhan, Tuhan atas segala bangsa. Ya, jadi hari raya Yom Kippur atau pendamaian ini bukanlah hari raya Yahudi, ya, tetapi coba kita lihat ya dalam kitab Imamat 23 ayatnya yang keempat. Imamat 23 ayat keempat, ya. Judulnya kalau di kitab suci saya itu hari-hari raya yang ditetapkan, ya. Imamat 23 ayat keempat. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, ya, yang ditetapkan Yahweh, bukan yang ditetapkan oleh umat Yahudi saja, ya. Yaitu hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari-hari yang ditetapkan bagi mereka. Ya, ya, inilah hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh dan bukanlah hari raya umat Yahudi, ya. Kecuali kalau misalkan hari raya kemerdekaan, ya itu hari raya seperti kita kan 17 Agustus, yaitu hari raya bangsa Indonesia, ya. Atau juga mungkin ada hari-hari khusus, nah itu yang memang bagi kita sendiri Indonesia atau khusus bagi mereka umat Israel atau orang-orang Yahudi, ya. Tetapi di sini Bapak Yahweh yang sudah kasih perintah, ya. Tapi ya nggak heran orang di luar menyatakan ini adalah hari raya orang Yahudi karena mereka Tuhannya bukan Yahweh, ya. Jadi mungkin orang-orang banyak yang mengatakan ini ngapain sih jemaat anak domba Adonai merayakan 7 hari raya atau juga melakukan ibadah Sabat, ya. Ada kan orang yang ini yang berpandangan seperti itu. Ngapain sih ibadah Sabat? Ya. Tapi ini kan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Mau nggak mau tidak bisa menolak, ya. Karena Tuhannya yang ada di jemaat anak domba Adonai namanya Yahweh. Kecuali kalau Tuhannya berbeda, lain bukan Yahweh, ya nggak apa-apa lah, ya. Tapi kan di sini Tuhan yang kita sembah namanya Yahweh. Jadinya kita harus merayakan, ya. Orang yang mungkin berkepercayaan lain, ya mereka punya hari raya sendiri. Kita nggak bisa menentang atau kita nggak bisa mempermasalahkan karena itu adalah iman mereka. Begitu juga dengan kita. Sesuai dengan tadi Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, ya. Kita kan sudah bertahun-tahun. Sejak kapan kita mengenal nama Bapak Yahweh? Ya, udah lama ya, udah lebih dari 10 tahun. Kita di sini aja udah lebih dari 10 tahun. Ya. Kita sudah sering mendengar, kita sering membaca tentang hari-hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Ya. Tetapi di sini dengan iman. Seperti siapa namanya? Para saksi-saksi iman seperti Abraham, seperti Henok, ya. Mereka tidak hanya memiliki iman saja, tetapi harus berani bertindak. Karena dengan tindakan itu maka mereka dibela oleh Bapak Yahweh dan imannya itu terjadi, ya. Jadi mungkin di luar sana banyak umat yang menyembah, katanya menyembah kepada Bapak Yahweh, tapi mempermasalahkan 7 hari raya atau hari Sabat, ya patut dipertanyakan, ya, hatinya menyembahnya itu kepada siapa. Dan hari-hari raya itu adalah hari Sabat, ya. Jadi Sabat itu artinya bisa juga selain daripada Sabat itu kan kalau saya bilang kudus dan juga harus dikhususkan, ya. Tetapi Sabat juga bisa berarti ke-7, ya. Sabat berarti hari ke-7. Seperti misalkan hari Sabat itu kan hari ke-7. Hari pertama
yaitu hari Minggu. Dalam penanggalan Ibrani ya, hari pertama itu Minggu atau dalam bahasa Ibrani yaitu Rishon. Tetapi hari ketujuh namanya Sabat. Begitu juga dengan tahun Sabat, berarti tahun ke-7 ya. Kapankah tahun ke-7 itu? Setiap tahun yang dibagi habis dengan 7 itu adalah tahun Sabat. Misalkan kemarin, sekarang kan 5783. Kemarin 5782 habis dibagi 7 berapa? Coba kalkulator. 5782 bagi 7 itu hasilnya harus genap. Kalau nggak salah 826. Coba 5782 bagi 7. Genap ya, nggak ada koma-komanya. Itu namanya tahun Sabat. Nah, kan perjalanan lagi. Habis 5782 jalan 83, 84 terus sampai 5789 itu balik lagi ke namanya tahun Sabat. Ya. Jadi Sabat itu tidak hanya berarti hari hari ke-7, tetapi juga kalau dikatakan tahun Sabat itu adalah tahun ke-7. Ya, begitu juga yang hari-hari raya, semua hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh itu artinya Sabat. Itu adalah hari Sabat. Tapi Sabatnya beda. Bukan hari Sabat hari ke-7, tapi adalah Sabat Gadol. Gadol artinya besar, mulia. Ya. Jadi seperti saya bilang, Sabat itu adalah holiday and holy day. Jadi ya, disambung pertama holiday yaitu hari libur, dan holy day artinya apa? Hari yang kudus. Jadi itu artinya Sabat. Holiday seperti sekarang ini hari raya. Di setiap hari raya di Indonesia itu jatuhnya hari libur. Begitu juga dengan hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, kan Tuhan sendiri yang memerintahkan jangan berbuat apa-apa. Jadi itu adalah holiday dan juga holy day. Ya, ngerti ya? Dipisah-pisah. Holiday dan holy day. Itu artinya adalah Sabat. Nah, di hari raya yang ke-6 ini yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, coba kita lihat dalam Imamat 23 ayat ke-26. Kali ini saya tidak akan banyak ini, tapi saya akan coba banyak bercerita Bapak Ibu ya. Imamat 23 ayat 26. Ini tentang hari raya pendamaian ya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa atau Moshe dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7 ya, perhatikan, pada tanggal 10 kemarin kita Rosh Hashanah. Rosh itu artinya kepala atau awal. Jadi adalah Rosh Hashanah itulah awal tahun atau tahun baru. Tahun baru berarti di tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, 10 hari kemudian pada tanggal 10 pada bulan ke-7 itulah hari penebusan atau hari pendamaian. Itu harus menjadi apa? Pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus apa? Merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Perhatikan, kamu harus merendahkan diri, merendahkan hati, dan harus apa? Mempersembahkan api-apian pujian. Tadi kan kita sama-sama menaikkan pujian, penyembahan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, jadi pelan-pelan lah kita belajar. Kita belajar supaya apa? Mempersembahkan korban puji-pujian, persembahan bagi Bapa Yahweh. Dan yang harus kita lakukan pada saat itu adalah apa? Kita harus merendahkan diri. Ya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, nah kan? Hari libur. Sebab itulah hari penebusan, untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh.
Elohimu, ya. Perhatikan di sini. Jadi pada saat itu, ya, di setiap orang-orang Yahudi, di setiap bangsa Israel, mereka ketika mereka merayakan hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur ini, mereka harus merendahkan diri, ya. Kata kuncinya itu merendahkan diri. Tetapi di sini Bapak Ibu pernah mendengar namanya Perang Yom Kippur, ya. Perang Yom Kippur, ini saya akan baca sedikit saya ambil dari Wikipedia. Perang Yom Kippur pada tanggal 6 Oktober 73 pada hari Yom Kippur, hari raya Yahudi. Ya, perhatikan ya, ini hari raya Yahudi katanya ya. Karena si pembuat Wikipedia ini mungkin tidak menyembah kepada Bapa Yahweh, ya. Ketika orang-orang Israel sedang kusyuk merayakannya. Kenapa kusyuk? Karena mereka harus merendahkan diri, ya. Ketika mereka sedang merendahkan diri, tiba-tiba Suriah, Libya, Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba pada saat hari raya, ya. Suriah itu ada di sebelah timur Israel. Libya ada di daerah selatan Israel. Ya, selatan. Kalau Mesir dia barat selatan itu apa ya? Ya, karena kalau di sebelah baratnya Israel itu kan laut, ya. Jadi itu sebelah barat selatan. Timur, tenggara, apa itu? Barat daya ya. Barat daya ya. Jadi barat dayanya barat daya ya. Barat dayanya si Israel itu adalah si Mesir. Suriah, Libya, Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba di dataran tinggi Golan. Golan itu daerah Suriah. Ya, barat ya. Barat ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya. Ya, barat daya. Oke. Barat laut itu atas ya. Antara barat sama utara. Kalau barat dengan selatan itu barat daya. Ya. Dan puji Bapa Yahweh, 3 negara besar yaitu Suriah, Libya, Mesir menyerbu Israel. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, karena apa? Karena di saat perang Yom Kippur ini ternyata walaupun bangsa Israel sedang kusyuk merayakan hari raya, pembelaan Bapa Yahweh tetap terjadi. Ya, bayangkan itu 3 negara besar. Ya, bahkan setelah, kalau menurut ini si Mesir ini mengalami kekalahan lagi. Ya. Saya mengatakan lagi, kenapa? Karena sebelumnya Mesir ini pernah mengalami kekalahan pada saat perang 6 hari. Pada saat 6 hari Mesir udah kalah, dan di saat perang Yom Kippur ini si Mesir kalah lagi. Akhirnya karena kalah lagi, kalau menurut Wikipedia ini, si Mesir ini melihat Mesir mengalami kekalahan, Uni Soviet tidak tinggal diam, ya. Jadi Uni Soviet itu ada di daerah utara, ya. Banyak firman Tuhan khususnya dari kitab Daniel menyatakan bahwa musuh Israel itu datang dari utara, ya. Tetapi di sini kita lihat bahwa dari timur, selatan, barat daya, karena barat itu laut tidak bisa, tetapi dan juga tambah lagi dari utara diserang, ya, diserang oleh negara-negara besar pada saat mereka sedang merayakan hari raya Yom Kippur, atau pada saat ini mereka harus merendahkan diri, ya. Bisa kan? Sedang merendahkan diri, sedang memberi pengampunan, kok diserang sama musuh. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, aduh, kalau itu terjadi sama kita bagaimana? Ya. Tuhan berkata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, pencobaan yang, coba lihat ya, 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan tidak pernah menimpa kamu, ya. Pencobaan itu tadi contohnya misalkan perang, ya. Tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Manusiawi itu apa sih? Ada hewani, ada manusiawi. Berarti apa? Masih bisa ditolerir secara manusia, oleh manusia, ya. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Ini adalah janji Bapa Yahweh. Dan Elohim itu setia. Apabila kita juga setia melawan firman-Nya, ya. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai, atau Dia tidak akan mengizinkan kamu berperang sendiri di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, bersama peperangan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya, ya. Jadi mungkin secara manusia ini aneh, ya, sedang lagi asik-asik merayakan hari raya. Kalau misalkan di media sosial, di mass media, ya, kan banyak nih, oh, umat ini sedang menyembah, sedang beribadah, diserang sama bangsa Israel. Tapi ternyata pada saat bangsa Israel sedang merayakan hari raya Yom Kippur, negara-negara besar menyerang Israel. Tapi di sini tangan Tuhan tidak tinggal diam, ya. Begitu juga dengan kita nih, ya. Kita saat kita mau merendahkan diri, saat kita mau, kan di hari raya pendamaian, kita mau belajar mengampuni, kita mau belajar mengasihi, kita mau belajar merendahkan hati kita. Kok ada aja, ya, seperti bangsa Israel ini di saat perang, zaman perang Yom Kippur, ya. Apa sih sebenarnya masalahnya, ya? Tapi di sini di perang Yom Kippur ini Bapak Yahweh mau ngasih tahu bahwa kedatangan kita di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang boleh mendengarkan siaran ini, yang apabila kita mau sama-sama belajar melakukan kehendak firman Bapa Yahweh, yaitu melakukan 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, ya. Walaupun tadi kan di luar hujan, kan? Hujan, ya. Saya juga dari Bogor, jadi sampai sini hujan terus. Tapi saya mengucap syukur sama Bapa Yahweh, ya, karena hujan. Karena tadi dari Bogor sudah telat, saya jam 1. Jam 1 sudah telat. Puji Bapak Yahweh sampai sini jam 2:10 tadi, ya. Ya. Karena apa? Karena motor menyingkir kalau hujan. Jadi ya di situ, ya, saya melihat bahwa Bapak Yahweh, apabila kita mau benar-benar datang beribadah sama Bapak Yahweh, apa sih yang gak Dia kasih? Ya, selalu pasti Tuhan bikin ada seperti pujian apa? Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, ya. Saat seakan tiada jalan. Aduh, ini hujan gimana nih? Saya puji Bapak Yahweh, ya. Kita semua harus tetap beribadah kepada Bapak Yahweh, ya. Karena ini adalah hari raya yang diperintahkan sama Bapak Yahweh. Dan kita yakin dan percaya apabila kita mau belajar seperti tadi, pencobaan yang kamu alami ini adalah pencobaan biasa, pencobaan yang manusiawi, ya. Manusiawi artinya apa? Umat biasa, umat manusia itu bisa lah lewatin, nggak usah bertaraf malaikat atau bertaraf roh-roh yang lain. Tapi kamu manusia bisa, kita pasti bisa apabila kita mau seperti tadi, kan, datang merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh. Dan kita juga mau apa? Kita mau menjadi pelaku firman, ya, menjadi pelaku firman. Kita balik lagi ke dalam Yakobus 1 tadi, ya, Bapak Ibu, ya. Coba kita lihat lagi Yakobus 1 ayat 22 tadi. Saya sebenarnya masih agak-agak gimana gitu, ya. Jadi dikatakan di sini kok pendengar itu kok hanya apa? Dikatakan hanya sebagai penipu, ya. Bapak Ibu tadi saya tadi waktu pas di bawah kan mendengar, ya, kita kalau zaman sekarang kan enak, kan,
bisa mendengar di YouTube aja, atau seperti kita mendengar di Facebook aja, ya. Tetapi di sini firman Tuhan ngasih ingat sama kita. Kalau kita hanya dengar aja, itu kita hanya menipu diri sendiri. Kenapa sih menipu diri sendiri? Ya iya, karena mungkin ya seperti yang sudah sering disampaikan ya. Mungkin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari rumah, tetapi kita mau jujur, ya kita benar nggak mendengarkan firman Tuhan? Atau jangan-jangan sambil makan popcorn, sambil nonton di layar besar kan, layar besar, nobar sama keluarga. Oh tuh Den itu lagi mimpin pujian, oh tuh Pak Jimmy Toyo lagi mimpin pujian, ya. Itu artinya menipu diri sendiri, ya. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Next, selanjutnya. Sebab jika seseorang menjadi pendengar firman tetapi bukan pelaku, ia ini telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Ada cermin, dia lihat karena dia mengamati dirinya, tetapi setelah pergi, maka dia segera melupakan seperti apakah dirinya. Ya. Ini adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang hanya mendengar firman, tidak mau tadi seperti apa menjadi bintang utamanya, nggak mau. Ya, hanya mendengar, saya dari belakang layar aja lah. Saya hanya bisa bantu doa lah. Mending doanya benar, ya. Itu sosokan lagi, ya. Tapi yang Bapak Yahweh kehendaki, jadilah pelaku firman, ya. Apabila di hari raya ini hiduplah berdamai, ya, bukan hanya di hari ini doang, tapi di sini Bapak Yahweh mengingatkan kita, ayo berdamai, ya. Karena firman Tuhan juga jelas mengatakan apabila kita mau datang kepada Bapak Yahweh, maka kita harus hidup berdamai dulu. Coba lihat Matius 5. Matius 5, 23, 24 ya. Matius 5, 23, 24. Kemudian apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dengan kata lain apabila coba di atas lagi. Dengan kata lain, apabila engkau mau beribadah nih, kamu mempersembahkan persembahan di atas mezbah, ya, artinya mau beribadah, dan di sana, ya, di tempat ibadah, engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana di depan mezbah itu dan pergi, ya. Biar engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu dan kemudian datanglah persembahkanlah persembahan itu. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Bapak Yahweh, walaupun ini adalah jamnya, pada saatnya ini kita harus beribadah, tetapi Bapak Yahweh merelakan apabila kamu ada beban, pergi dulu, selesaikan dulu masalah kita. Kenapa Bapak Yahweh mengatakan seperti itu? Karena sehebat apapun kita mau mempersembahkan persembahan, apabila ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, mungkin kita mempersembahkan di zaman dulu seperti lembu, sapi, ya, kambing, domba yang besar-besar. Tapi di sini Bapak Yahweh bilang nggak berkenan. Ya. Jadi apabila kita mempersembahkan yang mungkin di hadapan mata kita ini baik, yang mungkin di hadapan mata kita ini besar, hebat, tapi Bapak Yahweh bilang tinggalkan, karena Bapak Yahweh tidak berkenan sama persembahan kita. Kenapa? Karena kita tidak mau hidup berdamai. Sedangkan anak-anak Elohim adalah apa? Anak-anak yang membawa damai. Coba naik ke atas, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membuat damai, bukan yang membuat onar, ya. Bukan yang membuat onar, bukan yang mengadu domba.
Tetapi berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Ya. Jadi apabila kita membawa damai, mungkin kita tidak secara langsung kita membawa damai, tapi dari tutur kata kita, ya, dari tingkah laku kita sudah membawa damai sejahtera bagi banyak orang, ya. Karena dengan kedamaian itu enak Bapak Ibu, ya. Seperti misalkan tadi balik lagi ke perang Yom Kippur tadi, apabila ada perang apa ininya, akibatnya? Di sini banyak sekali Bapak Ibu. Saya baca lagi nih ya. Kemudian Raja dari Arab Saudi, Raja Faisal bin Abdul Aziz dari Arab Saudi mengumumkan pembatasan produksi minyak. Sama kan? Mengumumkan pembatasan produksi minyak. Akhirnya krisis energi muncul dan negara-negara industri kewalahan lantaran harga minyak dunia membumbung tinggi, ya. Jadi setiap ada perang, harga minyak naik. Begitu juga dengan yang sekarang, ya, dengan yang sekarang. Sekarang lagi ada perang nih, lagi ada perang di mana, di Ukraina, antara Rusia dengan Ukraina, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu diingatkan bagi kita, ya, doakan anak-anak Bapak Yahweh, penyembah Bapak Yahweh, anak-anak Tuhan yang ada di kamp-kamp pengungsian, yang ada di situasi peperangan. Kita berdoa apa? Supaya Bapak Yahweh memberikan kekuatan dan pengharapan, ya. Selain itu apa Bapak Ibu? Di sini tadi dikatakan karena ada perang, krisis energi muncul. Akhirnya apa? Harga minyak dunia naik. Akibatnya apa? Harga Pertalite naik, harga gas naik, harga Pertamax naik, heboh semua. Tetapi apa? Bangsa Indonesia tidak mendoakan. Kita tidak mendoakan, atau bahkan malah ini bener ini. Ini yang katanya gara-gara pandemi kemarin nih, pendeta ini bener nih, ya, terjadi kan krisis-krisis. Bukan Bapak Ibu, ya. Di sini kan jelas kan, karena perang muncul harga minyak dunia naik, bukan karena pandemi, ya. Jadi harus jelas, ya. Karena orang-orang kan ini mungkin ini lebih parah daripada perang Rusia Ukraina sekarang. Mungkin harga minyak dunia pada saat itu lebih parah dari sekarang. Lebih parah dari sekarang, tapi kenapa orang sekarang bilang, ini zaman kesusahan besar. Ya, kenapa? Karena ada media sosial. Ya, karena ada media sosial, akhirnya hal yang kecil jadi besar, ya. Tapi di sini Bapak Yahweh ingatkan kita, ayo hidup berdamai. Hidup bernama, ya, kita berdoalah, Tuhan tolong supaya apa? Supaya terjadi perdamaian. Kalau Bapak Yahweh berkenan, ya, Bapak Yahweh berkenan. Karena di sini saya melihat apa Bapak Ibu, ya? Tadi kan di sini lihat nih, karena Mesir kalah, akhirnya Uni Soviet turun tangan mengajar si Israel juga. Ya, begitu juga dengan zaman sekarang nih, ya. Jadi Rusia ini sudah ada Bapak Ibu di dalam kitab Firman Tuhan, di dalam kitab Daniel, ya. Yang dikenalnya itu bukan Rusia tapi Moskwa. Tahu kan? Moskow itu adalah bangsa dari utara Israel. Itu sudah ada di kitab Daniel, ya. Jadi kita berdoa, Tuhan tolong supaya apa? Supaya bangsa Israel juga tetap ada dalam perlindungan dan pemagaran dari Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya berkat-berkat dari Bapak Yahweh boleh dicurahkan kepada bangsa Israel, dan kita kena ciprat, kita kena berkat-berkat yang
Karena apa? Karena firman Tuhan sudah menyatakan diberkatilah mereka yang memberkati Israel ya. Kita kan mau diberkati. Tapi apa syaratnya? Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja ya. Pendengar sih enak zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau zaman dulu hanya bisa melalui radio. Ya, radio juga kalau sinyalnya bagus kan. Kalau sekarang kan enak, ada YouTube, hanya dengar-dengar aja deh di rumah. Setelah itu tadi katakan apa? Yang hanya dengar-dengar aja, mereka seperti menipu diri sendiri. Kenapa menipu? Asik dengar, tiba-tiba ku kan terbang tidur. Ya, ngerti kan? Jadi karena apa? Karena hanya mendengar, tidak ada aksi. Ya, Bapak Ibu bisa bisa membayangkan begini. Ada dalam satu pertemuan, Bapak Ibu hadir di situ, kita semua hadir, saya ceramah terus, 1 jam, 2 jam, 3 jam, apa? Ngantuk. Tetapi apabila kalau zaman sekarang kan, yang anak-anak teman-teman kita sedang ini ada PKL, apa? Praktek kerja lapangan, atau juga ya itulah latihan kerja gitu ya istilahnya ya. Latihan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak mau hanya dianggap apa? Penipu. Ada yang mau dianggap penipu? Nggak mau lah. Mendingan saya jadi pelaku, saya jadi artis, saya jadi aktor, jadi yang bintang utama dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh. Karena saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu mau? Amin, puji Bapak Yahweh ya. Karena kita diciptakan Bapak Yahweh untuk apa? Kemuliaan Bapak Yahweh. Ya, kita balik lagi ke tadi ya, yang Yakobus tadi. Yakobus 1 ayat 22 tadi. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya bukan hanya menjadi pendengarnya saja, sebab yang hanya menipu diri sendiri. Ini saya baru coba pakai kitab suci Lugas ya, jadinya masih baru sebulan, jadi beberapa masih nempel Bapak Ibu kertasnya ya. Dan puji Bapak Yahweh, di sini apa? Tadi kan apa? Yang hanya menjadi pendengar saja. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar ini kan? Iman datang dari pendengaran. Berapa ayatnya? Roma? Coba deh Roma 10 ya. Ini adalah salah satu kelemahan kita menggunakan gadget Bapak Ibu. Coba Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Nih, sebelum ke sana saya kasih ini. Dulu apabila waktu saya masih zaman sekolah Bapak Ibu ya, misalnya ada rumus nih, ada rumus. Dulu saya pernah kelas 3 atau kelas 4 itu ditanya sama guru waktu itu pelajaran apa gitu ya. Jadi kita sedang melakukan percobaan gitu ya, ditanya sama gurunya. Kalau kita sedang melakukan percobaan, kita harus menggunakan tabung apa? Pada diem. Saya tunjuk tangan. Saya Pak, saya lupa jawabannya, tapi saya tahu ada di LKS. Coba saya buka dulu Pak ya di LKS. Nah, ketawa, tabung elemen. Kalau sekarang, kalau di gadget, mana? Semua kan satu layar semua kan? Nggak ada kan? Misalnya kita kejadian pojok kiri, kita pilih pojok kanan bawah, nggak bisa. Ya, oleh karena itu kan anak-anak muda saya sarankan menyalin firman Tuhan
Walaupun mungkin nggak hafal ayatnya, nomor-nomornya nggak hafal, tapi posisinya tahu ya. Begitu juga kalau misalkan kita bawa mobil kan, kita bawa mobil nggak harus hafal, nggak harus hafal jalannya, belok kanan belok kiri kita nggak harus hafal, tapi kita tahu, oh ada Indomaret belok kiri, oke belok kiri. Oh, iman muncul dari pendengaran, kayaknya di kitab mana ya, Roma. Kadang nggak mungkin dari kitab Perjanjian Lama. Oh ada di Roma, berarti Roma 10. Roma 10 ayat berapa? Buka dulu ya. Jangan di gadget itu tinggal cari. Pendengaran, search, langsung cari, ada gitu. Tapi begitu ditanya, ya nggak bisa ya. Jadi iman itu dari pendengaran. Dengan kata lain begini, dari pendengaran muncul iman. Tetapi tadi kan dikatakan kalau kita hanya menjadi pendengar tetapi bukan pelaku firman, itu adalah penipu. Begitu juga tetapi iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi di sini pendengaran, di sini iman di sini pelaku. Jadi kalau misalkan iman muncul dari pendengaran, jadi kalau misalkan kita nih iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Berarti kalau kita hanya mendengar aja, itu iman muncul, wah semangat kan, bersukacita, iman muncul. Tetapi begitu diuji karena tidak melakukan firman Tuhan, di sini terputus, mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, begitu juga ya. Orang kan kalau dipompa terus, pompa terus muncul iman. Iman doang. Kalau si Abraham hanya iman doang, tetapi dia tidak benar-benar melakukan firman Tuhan. Oke, aku percaya bahwa Bapak Yahweh pasti akan memberikan keturunan. Tidak jadi. Tapi karena dia, kalau di kitab Ibrani kan, karena iman maka si Abraham juga dibenarkan. Tetapi apabila kita juga pernah baca kan, ketika si Abraham atau juga mungkin dia berkata, masa sih Tuhan aku bisa memiliki keturunan? Langsung di situ Bapak Yahweh marah ya. Jadi dari perbuatan dari mana? Dari mulut ya. Dari hati oke, iman, tapi mulutnya nggak benar. Akhirnya apa? Nggak jadi. Tapi aku bilang oke. Begitu juga dengan siapa? Dengan Nuh. Nuh kalau dia hanya beriman, oke, ini akan terjadi sesuatu karena Tuhan menyuruh saya membuat apa? Bahtera. Tetapi apabila dia tidak bertindak, selamat apa enggak? Iman tanpa perbuatan. Mendengar firman tanpa membuat bahtera, mati. Ya, di sini Tuhan mengingatkan kita ya. Jadi iman itu dari pendengaran, dan firman dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Nah, sekarang masalahnya firman Elohim, kita benar-benar mendengar firman yang benar atau tidak. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan tadi kan, di media sosial banyak, di YouTube banyak yang katanya menyatakan sebagai orang-orang yang katanya pelayan Tuhan ya, mau menyatakan firman Elohim. Tapi kita harus punya kan? Kalau tadi pagi siapa? Ibu Ice ya. Ibu Ice memberikan renungan tentang apa? SOP. Ingat? Baca nggak renungan tadi? Ya. SOP. Bukan sop Bapak Ibu ya. SOP itu hurufnya besar semua. SOP bukan sop makanan, tetapi SOP, Standard Operating Procedure. Jadi prosedur standar dalam kita mengoperasikan sesuatu. Ya,
Kita mau mengoperasikan apa? Mengoperasikan hidup kita. Ya, hidup kita apa yang mau kita operasikan itu harus sesuai dengan standar. Ya, harus sesuai dengan standar. Nah, standarnya apa? Standarnya yaitu Torahnya Bapa Yahweh. Ya, sekali lagi saya katakan standarnya adalah Torah Bapa Yahweh, bukan standarnya gereja, standarnya jemaat, standarnya organisasi, bukan. Ya, karena sekarang ada yang menetapkan standar-standar. Ya, kalau kita sering dengar yaitu paket. Saya nggak tahu paket apa. Kalau yang saya tahu, yang saya dengar paket datang ya. Tahu maksudnya ya? Ya. Tapi ini apa? Yang firman Tuhan yang Bapak Yahweh mau ingatkan bagi kita adalah jangan kita mengkultuskan seseorang, mengkultuskan pendeta, mengkultuskan pelayan Tuhan. Oh, kalau yang dia katakan ini benar. Ya, karena ada orang yang seperti itu ya. Saya baru akan berpuasa apabila pelayan Tuhan ini mengatakan seperti itu. Saya baru akan memberikan persembahan persepuluhan apabila pelayan Tuhan itu yang menyatakan seperti itu. Tapi kalau yang menyatakan pelayan yang lain, saya nggak mau. Itu artinya mengkultuskan, keluar dari standar. Ya, sekarang saya juga bingung. Orang kok masalah persepuluhan, Bapak Ibu ya. Masalah persepuluhan ada yang bilang, oh jangan. Persepuluhan itu adalah perjanjian lama. Perjanjian lama. Oke, perjanjian lama. Sekarang coba kita buka kitab Kisah Para Rasul. Mau yang mana? Mau yang di kitab perjanjian lama atau di kitabnya yang ini? Perjanjian baru. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-43 sampai 47. Dan ketakutan melanda setiap jiwa dan banyak keajaiban serta tanda-tanda terus terjadi melalui para rasul. Dan semua orang yang percaya selalu berada di tempat yang sama dan mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Mereka menjual milik dan harta benda lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang, dan setiap hari sambil bertekun dengan seia sekata di dalam bait suci dan sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan ketulusan hati seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat. Dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Mau pilih mana? Persepuluhan atau jual harta milik bagi-bagi? Ini lebih besar, ya. Tetapi ini kan kebiasaan daripada jemaat mula-mula, ya. Yang Bapak Yahweh cuma suruh persepuluhan, ya. Karena persepuluhan itu adalah milik Bapak Yahweh. Dan senantiasa diingatkan di tempat ini bahwa persepuluhan bukanlah persembahan, tapi itu adalah milik Bapa Yahweh, ya. Karena hidup kita ini, napas kita ini milik Bapa Yahweh. Tanpa, ya mungkin bisa dikatakan 10% ini, tanpa 10% napas ini, kita nggak bisa bekerja menghasilkan yang katanya 100% pendapatan kita, ya. Jadi di sini Bapak Yahweh mengingatkan kita, ayo, ini loh standarnya. Ini loh standarnya, kamu kan mau hidup damai sama orang-orang. Tetapi sebelumnya kamu, kita semua sudah didamaikan oleh Bapak Yahweh dengan apa? Darah
Yeshua HaMashiach. Kenapa didamaikan? Kok nggak ada masalah apa-apa kok saya sama Tuhan, saya baik-baik aja. Nah, didamaikan. Bapak Yahweh kita. Dulu kita gelap, Bapak Yahweh tetap terang. Gelap dan terang nggak bisa jadi satu. Akhirnya apa? Didamaikan. Nah, itu namanya didamaikan oleh darah Yeshua HaMashiach, ya. Jadi berbanggalah apabila kita didamaikan oleh darah Yeshua HaMashiach, melalui darah Yeshua HaMashiach yang kudus, ya. Balik lagi tadi kan, melalui standar, melalui SOP, ya. Jangan kita mengkultuskan seseorang atau pelayan Tuhan, ya. Apalagi zaman sekarang kan, saya mau didamaikan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dalam Ruach HaKodes, dalam Roh Kudus, dalam satu paket. Kok dalam satu paket? Memang Bapa Yahweh bukan Roh Kudus, ya. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya yang jadi sekarang SOP-nya, standarnya bukan Torah, tetapi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, ya. Misalkan ya pelayan Tuhannya Denny, standarnya bukan Torah tapi apa? Deniologi, ya. Artinya apa? Ilmu tentang Denny. Atau juga mungkin misalkan nama pelayan Tuhannya siapa? Budi. Jadi siapa? Budiologi, bukan Torah lagi standarnya. Atau mungkin apa? Mungkin gerejanya apa? Gereja pemurnian. Akhirnya standarnya apa? Baptisan pemurnian. Atau mungkin logo gerejanya apa? Pemulihan. Akhirnya apa? Baptisan pemulihan. Atau juga mungkin apa? Logo gerejanya pembaruan. Akhirnya apa? Harus dibaptis dengan baptisan pembaruan. Akhirnya apa? Nama Bapa Yahweh lama-lama, iya, akhirnya yang muncul adalah gereja. Akhirnya yang muncul pelayan Tuhan. Akhirnya yang muncul apa? Manusia. Akhirnya yang muncul adalah seperti apa namanya? Bapa Yahweh membenci ajaran siapa? Nikolaus. Artinya apa? Apa namanya itu? Bukan tunduk, ya. Tunduk pada sinode, tunduk sama gereja, tunduk sama pelayan Tuhan, tunduk sama aturan-aturan gereja, bukan lagi tunduk sama Bapa Yahweh, bukan sama SOP-nya yaitu Torah. Dan itu terjadi di mana? Di kitab akhir zaman yang di zaman Daniel ditutup, tetapi bagi kita sekarang sudah terbuka. Karena apa? Bapa Yahweh membenci ajaran Laodikia. Bukan Nikolaus. Ya. Bapa Yahweh membenci ajaran Nikolaus. Ya. Ya, kita sudah belajar kan 3 ajaran yang ada di akhir zaman. Bileam, Nikolaus, Isabel. Ya. Dan itu semua numplek-plek terjadi di zaman Laodikia atau zaman gereja yang terakhir, ya. Jadi di hari raya pendamaian ini, apabila kita ada sesuatu atau mungkin dosa ataupun kesalahan yang Tuhan ingatkan sama kita, baik kita yang ada di sini maupun pelayan Tuhan yang ada di tempat lain di luar, minta ampun sama Bapak Yahweh, ya. Karena apa? Karena dengan ada kedamaian, di situ ada kepuasan, ada damai sejahtera, ada berkat. Ya, akhirnya apa? Tidak ada penghalang antara kita dengan Bapa Yahweh. Karena apa?
kita sudah didamaikan. Seperti tadi kan dalam Matius 5 tadi kan, tinggalkan dulu, lepaskan dulu segala hal-hal yang menjerat kita. Kalau kita sudah lepas, baru kita datang mempersembahkan persembahan api-apian di hadapan Bapa Yahweh. Dan puji Bapa Yahweh, dan di hari ini Bapa Yahweh masih mengingatkan kita, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ya, dulu pada saat masih zamannya ibadah online dulu kan, asik kan mendengar di rumah. Sekarang di sini kita sudah dibukakan sama Bapa Yahweh. Kalau yang hanya PFH, pray from home, ya. Dan maksudnya hanya ibadah di rumah aja. Bapak Yahweh ingatkan, kamu hanya jadi penipu, ya, penipu nggak masuk surga, ya. Jadi datanglah beribadah kepada Bapak Yahweh, ya. Karena di tempat ini kita dididik, dilatih, ya, untuk boleh melakukan firman Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, kita semua didamaikan oleh darah Yeshua HaMashiach, ya. Didamaikannya melalui apa? Terima darah Yeshua HaMashiach. Baptis, ya, baptis. Kalau zaman dulu saya cuma dengar ada baptis percik, baptis bendera, baptis air. Ya, kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah macam-macam. Baptis pembaruan, baptis pemulihan, baptis pemutahiran, baptis update, semua banyak. Ya, ujungnya apa? Ya tetap ujung-ujungnya baptisan air. Kenapa? Karena ya gitulah manusia, ya. Ya itu zaman Laodikia, ya. Zaman Nikolaus ya, zaman Nikolaus. Pokoknya gereja nih harus menaklukkan orang-orang. Semua salah, deniologi yang benar, ya. Tapi dengan cara yang halus, ya. Kan firman Tuhan menyatakan bahwa si pelayan palsu ini kan datangnya dari kalangan kita, ya. Jadi dengan cara yang halus, ya. Cara yang halus seperti apa? Kemarin saya udah bilang kan, yang lagi viral sekarang kitab apa Bapak Ibu? Kitab Adam, ya. Kitab Adam saya juga nggak dengar khotbahnya Bapak Ibu, ya. Cuman saya, ya, kalau viral kan biasa lah, kalau viral pasti segala sesuatu pasti bocor, ya. Saya coba penasaran, apa sih kitab Adam itu? Kitab Adam diterjemahkan dari The Book of Adam, sumbernya translated from the Georgian original, translatornya J.P. Mahe, sumbernya Commission for this Electronic Edition. Jadi kitab Adam ini di luar kan sudah ada kitab Henokh, kitab Yasar gitu, ya. Tapi ternyata hari Sabtu lalu kan kita diingatkan, ya. Ternyata kitab-kitab yang katanya kitab akhir zaman yang sedang bermunculan ini bukanlah kitab yang dimaksud oleh Bapak Yahweh melalui Daniel, ya. Jadi ya untuk membuktikan bahwa kitab Adam ini salah, saya cari. Saya cari nih, Bapak Ibu cari aja di internet kitab Adam. Jadi buat pelayan Tuhan yang boleh mengajarkan kepada jemaatnya tentang kitab Adam ini, yuk kita lihat sama-sama. Dalam kitab Adam ini dikisahkan bahwa setan bisa masuk ke surga. Nah, ini goyang-goyang. Kitab Adam, halaman 28. Ya, saya baca nih. Ini diajarkan oleh penyembah Bapak Yahweh ini. Aduh, saya juga kasihan. Halaman 28. Judulnya, Masuknya Ular ke Dalam Surga. Ya, sedangkan yang kita tahu kan di taman, ya.
ini kok di dalam surga. Jadi di kitab Adam ini dijelaskan bahwa kita bandingin nih, standarnya apa? Torah, ya. Standarnya Torah, baseline-nya Torah. Ini kitab ini benar apa enggak, ya? Jadi kita harus lihat. Pertama, ular bisa masuk ke dalam surga? Coret. Lalu di sini dikisahkan bahwa, coba kita lihat ya, dalam kitab Kejadian dulu Bapak Ibu. Kita harus yang ininya dulu dong, yang harus standarnya dulu dong. Standarnya dulu yang dibacain, jangan yang salahnya dulu yang dibacain kan. Standarnya Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka perhatikan, dia memetik buahnya dan memakan dan juga memberikan kepada suaminya. Berarti yang memetik siapa? Hawa. Dalam kitab Adam ini yang memetik adalah setan. Salah dua. Yang memetik setan, lalu setelah itu si ular itu ngasih ke Hawa. Setelah itu Hawa tahu telanjang, akhirnya dia pakai daun-daunan. Sudah pakai daun-daunan, baru dia ketemu Adam. Adam, makan Dam, supaya kita sama-sama nih Dam. Lalu setelah itu, enggak, ntar Tuhan, ini dengan bahasa saya ya, enggak, ntar Tuhan marah. Enggak apa-apa, kamu kan suami saya, kita kan harus sama-sama. Ayo makan Dam. Dimakan sama Adam, baru Adamnya pakai daun. Di sini dia memetik buahnya. Kalau di kitab Adam, yang memetik buah adalah setan, lalu kasih ke Hawa dan memakannya dan juga memberikannya kepada suami yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Dan terbukalah apa? Mata mereka keduanya. Berarti bareng-bareng kan? Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau kitab Adam beda. Ya. Jadi ya ini aja, ini hanya sebagai pengenalan aja bagi Bapak Ibu ya. Jadi kitab-kitab yang katanya bermunculan harus diteliti benar-benar. Ini saya hanya baru membacanya baru sebagian ya, karena kan baru sebagian juga salah, males ya. Nah, ini juga apa namanya? Udahlah, cuma buat pengetahuan kita aja. Jadi buat Bapak Ibu tetap nih 66 kitab saja dulu ya. Roma 10 ayat 17 aja belum hafal kan? Masih mau nambah kitab Adam, kitab Henok, kitab Yasa ya. Dan puji Bapak Yahweh, kita diingatkan bersama Bapak Yahweh, ayo jadi pelaku firman ya. Jangan hanya jadi dengar-dengar aja, jadi dengar-dengar doang, akhirnya cuma jadi calok, cuma jadi kan? Ayo naik. Akhirnya ketika mobil berangkat, dia tertinggal. Karena apa? Dia nggak mau jadi aktor beneran, nggak mau menjadi bintang film beneran, nggak mau menjadi bintangnya Bapa Yahweh ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa keturunan Abraham seperti apa? Bintang di langit. Ya, oleh karena itu menjadi bintangnya Bapa Yahweh. Kita mau menjadi pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar yang seperti menipu diri sendiri. Haleluya, puji Bapak Yahweh.